didatangi oleh malaikat Jibril, dan saya rasa antum sudah tahu itu awal turunnya wahyu dan diangkat Nabi Muhammad sebagai seorang rasul. Datanglah malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad dalam wujudnya yang asli, kakinya ada di bumi, kepalanya ada di langit. Saking gedenya malaikat Jibril, indah, bukan menakutkan, indah, dengan sayapnya sekitar 600 sayapnya dan indahnya luar biasa. Jangan dibayangkan, karena itu kita terbatas. Sehingga Nabi Muhammad melihat saat itu, Nabi Muhammad diberikan Iqra, bacalah. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, Nabi Muhammad itu suka ke Gua Hira, dan semoga antum segera berangkat ke sana juga. Sampailah Nabi Muhammad di Gua Hira, kemudian Nabi Muhammad di sana bertafakur, didatangi oleh malaikat Jibril, dan saya rasa antum sudah tahu itu awal turunnya wahyu dan diangkat Nabi Muhammad sebagai seorang rasul. Datanglah malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad dalam wujudnya yang asli, kakinya ada di bumi, kepalanya ada di langit. Saking gedenya malaikat Jibril, indah, bukan menakutkan, indah, dengan sayapnya sekitar 600 sayapnya dan indahnya luar biasa. Jangan dibayangkan, karena itu kita terbatas. Sehingga Nabi Muhammad melihat saat itu, Nabi Muhammad diberikan Iqra, bacalah. Rasul mengatakan, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca. Ada qori itu yang membaca ya, ada qora itu yang di jalanan, itu beda qori sama qora. Dia mengatakan, ma'ana biqari, saya tidak bisa baca, karena Rasul ini ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Tapi itu mukjizat bagi Rasul. Bayangkan, semua ilmu agama yang Anda miliki itu sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Ahmad, semua Imam Maliki itu, semua Imam Ghazali, dan semuanya itu berilmunya, nyumbernya ke Nabi Muhammad yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, tapi ilmunya luar biasa seperti itu. Sampai Nabi Muhammad itu tahu jumlah bintang yang ada di langit dengan matanya yang mulia. Gak pakai sniper, gak pakai teropong, gak pakai mikroskop, ya kan, nggak pakai teleskop, sudah bisa tahu. Itu diantara kekuatan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bisa tahu, Sallallahu Alaihi Muhammad. Tapi beliau tidak usah belajar, dan itulah mukjizat. Kalau kita jangan mengajarkan mukjizat ini ke anak kita, nak gak usah sekolah, nak. Nabi Muhammad itu gak bodoh, gak ngaji, pinter. Ya keliru. Itu mukjizat. Sehingga Nabi Muhammad SAW melihat, saya tidak bisa baca, dipeluk oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad mengatakan, ketika saya dipeluk itu rasanya saya ini mau mati. Dilepas lagi, Iqra, bacalah. Ma'ana biqari, saya nggak bisa baca, dipeluk lagi. Dilepas lagi, Iqra, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Baru dilanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai turunlah ayat pertama, dan Rasul diberitahu, engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad pun gemetar, dan itu adalah satu keluarbiasaan. Kalau kita yang seperti itu pasti mati saat itu. Kalau kita hitung, kita itu lebih takut kemana? Ke Allah apa ke setan? Ke setan. Coba ketika kita telat sholat, ya insya Allah, astagfirullah, gitu aja. Tapi kalau malam-malam lewat depan kebun jeruk urut itu ya, atau jembatan Ancol, lewat di situ, terus tahu-tahu ada sesuatu yang jatuh atau lampu mati, lampunya kedip, kita langsung baca itu lebih keras lagi. Lampu mati di rumah, malam-malam lagi HP-an di rumah, tahu-tahu lampu mati, dan ada kucing lewat di atas, ada gerakan-gerakan yang itu kita langsung ya Allah, ya Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Padahal kita biasanya lebih takut ke setan daripada ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita maksiat itu kita nggak takut, tapi kita kadang-kadang kalau malam-malam lewat kuburan terus ada asap, kita sudah baca tabarok, yasin, sudah dibaca semua, saking takutnya sama setan. Padahal setan itu jauh lebih takut orang-orang muslim seperti antum. Maka Nabi Muhammad pun pulang dengan gemetar sambil mengatakan kepada istrinya yang solihah, zammiluni, zammiluni, selimuti saya, mendapatkan istri solihah seperti itu. Semoga antum semua dapat istri solihah. Yang sudah beristri kok amin ya, iki ya. Kenapa? Lihatlah Siti Khadijah radhiyallahu anha, diberi selimut oleh Siti Khadijah. Jangan kamu khawatir wahai suamiku, innallaha la yuhzika abadan, Allah tidak akan membulimu selamanya. Tidak mungkin kamu dibully oleh Allah. Kamu baik ke anak yatim, kamu baik ke tetangga, kamu suka menolong orang, kamu amanat dengan harta orang, kamu begini.
sampai Rasulullah mendengar itu hatinya menjadi adem. Itulah contoh istri solihah. Jangan kalau pulang malam terus badan agak menggigil, lah ya wis tak kandani mas. Ojo keluyuran. Nah, itu kata Nabi solihah, tidak solihah itu. Tapi Siti Khadijah, Rasul pulang malam hari menggigil sambil mengal, selimuti saya, diselimuti sambil mengatakan Allah nggak akan mengecewakanmu selamanya. Besok ayo kita ke paman kita namanya Waraqah bin Naufal. Orangnya seorang pendeta ahlul kitab, itu dulu ahlul kitab ya, sekarang ahlul kitab itu orang yang jual kitab. Ini orang ahlul kitab mengikuti syariat Nabi Isa, tapi dia belum mengikuti Nabi Muhammad, tidak melihat. Datanglah Siti Khadijah kepada Waraqah bin Naufal sambil mengatakan, Assalamualaikum paman. Waalaikumsalam. Siapa itu? Khadijah ponakmu. Oh ya, monggo tapi bahasa Arab. Monggo masuk. Kemudian siapa yang sama kamu? Ini suami saya Muhammad. Oh, masuk sini. Kenapa? Nabi Muhammad dengan diceritakan oleh Rasul, malam saya ke Gua Hira, saya melihat makhluk yang seperti ini, dia dibacakan begini. Tersenyum dia Waraqah bin Naufal. Tersenyum seseorang yang begini. Nah, benar ternyata. Oh, gitu. Ketahuilah bahwa kamu mau jadi nabi. Saya kata Rasul, kamu mau jadi nabi. Kok bisa? Ya itulah namus atau malaikat yang dulu datang ke malaikat Nabi Ibrahim dan datang ke Nabi Ismail dan datang kepada Nabi Isa. Dialah yang datang kepada orang-orang yang nabi-nabi sebelummu, dan itulah yang tertulis di dalam kitab Injil. Berarti Allah kan sudah membantu orang-orang itu untuk beribadah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah sudah membantu orang di luar Islam untuk mengimani Nabi Muhammad SAW. Orang Arab saat itu gak tahu Jibril siapa, malaikat siapa, Gua Hira itu apa, mereka gak ngerti. They don't understand yet, gitu loh. Dia bilang belum ngerti. Tapi orang Yahudi, orang Nasrani sudah tahu waktu itu. Berarti apakah Allah jahat? Enggak, Allah gak jahat. Mamallahu bidzallamin lil abid. Allah itu tidak pernah zalim kepada hambanya. Sudah dibantu oleh Allah, tapi mereka menutup hati mereka. Maka dikatakan, seandainya kamu nanti waktu diusir oleh kaummu, saya masih hidup, demi Allah saya akan ikut sama kamu. Nabi Muhammad mengatakan, loh, saya ini dipanggil Al-Amin. Tahu kan Al-Amin? Saya ini yang terpercaya. Orang-orang Mekah itu kalau titip uang saya, mereka mencintai saya. Apakah saya akan diusir? Maka dikatakan tidak ada orang yang seperti kamu kecuali pasti diusir atau dihinakan oleh kaumnya. Ya hasratan 'alal ibad mayatihim rasulun illa kanu bihim yastahzi'un. Alangkah hinanya, alangkah ruginya kepada hamba Allah setiap diutus rasul kepada mereka, tapi mereka pasti akan membuli rasul-rasul tersebut. Maka Nabi Muhammad itu mengatakan, oh pakai itu jadi nabi beneran ini, dengan tanda-tanda tersebut. Maka ada lagi satu kejadian terakhir ketika Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah, kemudian ditanya oleh orang-orang Madinah, oleh orang-orang Mekah saat itu, mereka tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Maka mereka pun merasa, tanya aja sama orang Yahudi yang ada di Madinah, berangkat aja. Maka mereka naik LRT berangkat ke Madinah. Sampai di Madinah mereka cari orang-orang Yahudi yang ada di situ, kemudian mereka bertanya, mohon maaf, saya mau tanya, ada orang ngaku jadi nabi di akhir zaman, namanya Muhammad, ayahnya namanya Abdullah, kakeknya namanya Abdul Muttalib, dia begini, kemudian dia mengaku menjadi nabi, dan kami sangat susah dengan keberadaannya karena istri kami lari dari kami, beriman kepadanya, anak kami lari dari kami, iman kepadanya, kadang orang tua kami lari dari kami, beriman kepadanya. Kacau Mekah ini dengan wujudnya Nabi Muhammad ini yang dulu kita cintai luar biasa. Maka apakah ada tanda-tanda kebenarannya seorang nabi akhir zaman yang dari Mekah ini? Maka dia mengatakan, coba kamu tanya sama dia tentang orang yang tidur 300 tahun lebih, yaitu Ashabul Kahfi, dan seseorang yang bernama Dzulqarnain. Kalau dia bisa menjawab, maka dia adalah nabi yang benar. Loh, orang Yahudi pun tahu bahwa ada Dzulqarnain, bahwa ada Ashabul Kahfi, dan Nabi Muhammad ketika ditanya diberi jawaban oleh Rasulullah SAW. Maka berarti Allah sudah menyiapkan jawaban itu untuk orang-orang di luar Islam. Maka apabila nanti di hari kiamat ada azab untuk mereka, jangan pernah nyalahkan kecuali salah no awakmu dek wakil mau Jawa iki tibake. Wala talumanna illa nafsa, jangan kamu salahkan kecuali dirimu sendiri. Maka Allah itu memberi kesempatan
kepada umat yang di luar Islam untuk bertaubatlah, masuklah Islam, supaya kamu saya berikan surga sebagai balasannya, di mana surga itu indahnya luar biasa. Dan bayangkan syukurnya kita memiliki la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di dalam hati kita. Semoga diberi iman sampai yaumil qiyamah. Semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah, dan semoga Allah tidak melepaskan iman ini dari hati kita, karena itu cuma ucapan, tapi tanpa itu Anda tidak boleh masuk surga. Siapapun, seorang Bill Gates yang kayanya model bagaimana, dia tidak bisa masuk surga dengan membawa ceknya atau dia membawa ATM-nya. Ya Allah, saya tidak iman tapi saya mau beli. Berapa tiketnya surga? Berapa kapling klaster yang ada di dalam surga itu berapa? Nggak bisa beli. Karena waktu orang sudah di dunia pindah ke akhirat, itu semua yang ada di dunia ini ditinggal. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna ja'alna, kami menjadikan yang ada di atas bumi ini zinatan laha, perhiasan untuknya. Nya ini siapa? Laha ini kembalinya kemana? Ke dunia. Makanya indahnya dunia ini ya untuk dunia, bukan untuk antum. Indahnya antum itu kalau antum nanti dipulangkan oleh Allah ke rumah yang asli milik antum, yaitu surga. Antum ini di sini cuma ngontrak, buktinya bayar pajak kan? Antum ini di sini cuma ngontrak, rumah antum bukan di sini, rumah antum itu di surga. Nabi Adam dulu di sana, diturunkan ke sini untuk mengetahui siapa yang baik amalnya. Setelah itu mau dipulangkan oleh Allah. Semoga kita dipulangkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa rumah kita bukan di sini. Keindahan di dunia ini kita tinggal. Keindahan lautnya, gunungnya, rumahnya, mobilnya, HP-nya, elektronik, dan semua yang menurut kita indah itu harus ditinggal. Karena dia buat bumi. Maka tidak bisa kita masuk kubur bawa laptop, itu tidak bisa. Karena ada di sebelah rumah saya itu kuburan non pribumi, you know what I'm saying? Di sebelah rumah saya ada, itu kalau meninggal sepeda motor masuk, ya mungkin mau trek-trek di bawah sih. Ada yang masuk bawa laptopnya, cuman saya heran, apa sinyal bisa masuk ke bawah itu? Matinya aneh-aneh. Kalau muslim tidak, cuma pakai kafan. Cuma pakai kafan. Dan ketika sudah masuk ke dalam kubur, yang membuat kita lolos sampai ke barzakh diantaranya adalah pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad SAW. Karena setiap yang masuk barzakh itu pisah antara jasad dan rohnya. Ketika dia masuk ke alam barzakh, maka dia ditunjukkan oleh malaikat sosok Nabi Muhammad SAW. Dan akan ditanya, siapa itu menurut kamu? Setelah man rabbuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka wa man nabiyuka, dan semua pertanyaan itu, semua esai itu sudah dijawab. Semoga kita bisa menjawabnya dengan baik. Itu ditunjukkan, itu siapa? Insya Allah antum para pecinta fans garis kerasnya Nabi Muhammad ini, ultrasnya Nabi Muhammad ini, ya kita bangga jadi fans beratnya Nabi Muhammad SAW. Kita bangga menjadi fans garis kerasnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Anda ditanya nanti siapa itu, dan itu akan terjadi, dan Rasul pun yang mengatakan itu siapa? Orang yang muslim, walaupun gak bisa bahasa Arab, tidak bisa bahasa Arab pun akan menjawab, oh itu namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu adalah Nabi yang diutus oleh Allah, dan dia telah menyampaikan semua risalah kepada kami, yang membawa Al-Quran, dan kami beriman kepadanya, dan kami akan bersama dengannya. Maka setelah itu baru dibuka pintu menuju surga, neraka, ditunjukkan, kalau kamu tadi tidak bisa jawab, tempatmu di sana, tapi karena kamu bisa menjawab, dibuka pintu surga, itulah tempatmu kelak di surga. Maka seorang muslim di alam barzakh itu akan merasa, kapan saya bisa segera ke sana? Tapi orang yang tidak beriman kepada Nabi, atau iman tapi munafik, kan banyak cebong itu kan, ya orang dia melihat begini, dia melihat itu sopo yo, sopo itu lu, kok ditanya kok tanya balik, itu siapa? Itu dulu ada namanya siapa? Walaupun dia muslim, ya ada dulu Abdullah bin Ubay, seorang munafik keras. Abdullah bin Ubay zaman sekarang juga tak kurang. Dia melihat begini, itu sopo sih? Malaikat tak bisa di sopo-sopo ini itu enggak cukup, enggak bisa. Langsung dicambuk sampai tembus 7 bumi, saking kerasnya. Jadi semuanya ini tentang Nabi Muhammad SAW. Maka inti dari yang saya sampaikan pada malam hari ini, bersyukurlah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dan bersyukurlah antum ada pikiran, ada fokus untuk membantu agamanya Nabi. Anda tidak hanya muslim, karena Nabi Musa dulu umatnya juga ada yang muslim, tapi antum muslim dan antum umatnya Rasul. Bahkan Nabi Musa pun berharap bisa jadi salah satu umat Rasul. Antum masukkan
kotak amal itu 10.000 diganjar oleh Allah 100.000, karena satu amal diganjar 10. Jadi antum masuk masjid iktikaf 1 kali seperti iktikaf 10 kali. Kalau ada 9 sandal yang jenengan ambil, itu masih bisa 1 pahala Anda kantongin untuk pulang. Ini hanya perumpamaan saja ya, jangan diambil hati, jangan terlalu diambil hati. Cuma seperti itu. Maka Nabi Malaikat Jibril pun mengatakan, saya heran kalau ada umatmu yang masuk neraka, saking insya Allah semuanya bakal masuk surga. Begitu. Jadi husnudzon kepada Allah, kita akan ditolong. Harus husnudzon dengan amal, tidak boleh aku ini alhamdulillah ya insya Allah ya, tidak sombong, cuma cerita aja. Cuma kalau malam itu saya qiyamul lail ya 4 rakaat tanpa witir, saya tidak sombong mak, cuma cerita. Ini sombong namanya. Kenapa cerita begitu? Saya ini ya alhamdulillah ya tahadutan binikmah. Tahadutan binikmah itu bukan cerita amal. Ini yang perlu diinfus banyu lombok ya kayak gini. Tahadutan binikmah itu membuat orang lain ingat nikmat Allah. Jangan cerita dengan teman, antum punya mobil istimewa, teman mobilnya nggak punya mobil, antum cerita, cuman tahadutan binikmah, saya ini banyak mobil, enak gak panas. Temen yang ini kerot hati ini itu, dia mau ngamuk gak bisa. Kenapa? Karena antum ceritakan sesuatu yang dia tidak punya. Ada yang jomblo, ada yang sudah nikah. Ya Allah, saya tahadutan binikmah, menikah itu enak sekali. Loh ini kan kasihan, ngenes ini, ngenes. Ngenes. Tahadutan binikmah itu ingatkan orang atas nikmatnya Allah. Alhamdulillah, ini semua yang di sini insya Allah termasuk min ahlil jannah. Alhamdulillah, kita duduk di masjid, itu tahadutan binikmah. Alhamdulillah, kita takut makan yang haram. Alhamdulillah, kita seneng ke masjid. Alhamdulillah, kita seneng ke kajian. Alhamdulillah, kita less waste. Kita alhamdulillah dan lain sebagainya. Semoga di bawah iman ini ila yaumil qiyamah, sadarilah hadirin hadirat, antum ini orang pilihan Allah. Sadarilah antum ini orang-orang pilihan Allah. Allah tidak memberikan semua yang dicintai dengan harta. Allah memberikan semua yang Allah mau. Orang muslim diberi harta oleh Allah, tapi iman dan keinginan ngaji hanya bagi orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.